Kita masuk kepada penyajian data. Kita masuk kepada jenis data. Jenis data yang biasa disajikan dalam bentuk tabel dan grafik adalah yang pertama cross section atau silang, yang berikut data berkala atau time series, dan gabungan antara cross section data dan data berkala yaitu panel atau pool data. Cross section adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Contoh, tabel penjualan PT Sinar Sakti menurut jenis barang. Jadi ini hanya tahun 2000 saja, 2007 maksud saya. Dalam satu. Jadi kita bisa lihat barang A, B, dan C itu terjual pada daerah penjualan 1, 2, 3, dan 4 itu sekian. Jadi kita bisa dapat total penjualannya 375. Sedangkan data time series itu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Contohnya, tadi masih sama, data penjualan PT Sinar Sakti menurut jenis barang. Jadi jenis barang itu dikelompokkan di sini, ada yang abu-abu jenis barang A, yang biru jenis barang B, yang agak kekuningan jenis barang C. Tapi dikelompokkan berdasarkan tahun. Jadi tahun 2001, tahun 2002, karena dari rentan waktu ke waktu sampai tahun 2007. Kita lihat tahun 2007 tadi berapa? Sama. 160 untuk barang A, berapa? 130 untuk barang B ini, dan berapa? 85 untuk barang C. Selanjutnya adalah panel data atau pool data. Merupakan gabungan dari kedua jenis data tersebut, sehingga data yang dimiliki tidak hanya berdasarkan individu, tetapi datanya mencakup beberapa periode, sehingga jumlah pengamatannya lebih banyak. Peneliti ingin melihat bagaimana keadaan keuangan suatu perusahaan. Jika peneliti hanya menggunakan data cross-section, dalam penelitian peneliti tersebut tidak dapat melihat pertumbuhan perusahaan tersebut dari periode ke periode. Padahal sangat mungkin antara satu tahun dengan tahun lainnya berbeda. Keunggulan yang dimiliki oleh data panel dibandingkan time series dan cross section menurut Gujarati yaitu yang pertama menghasilkan keanekaragaman secara tegas dalam perhitungan, melibatkan variabel-variabel individual secara spesifik. Jadi lebih spesifik artinya begini, individu A setiap tahun itu ada pertumbuhan atau penurunan. Jadi kita bisa dapat datanya yang lebih spesifik dan tegas. Yang kedua itu keunggulannya adalah memberi informasi yang lebih banyak, variabilitas yang lebih baik, mengurangi hubungan antar variabel bebas atau mengurangi efek autokorelasi, memberikan lebih banyak derajat bebas dan lebih efisien. Keunggulan yang ketiga cocok digunakan untuk melakukan studi tentang perubahan dinamis. Yang keempat, mendeteksi dan mengukur efek yang tidak bisa dilakukan oleh data time series dan data cross section. Jadi time series punya kelemahan karena mengukur dari periode saja, sedangkan cross section juga punya kelemahan karena hanya mengukur per individu atau per responden. Sedangkan gabungan dari keduanya akan lebih baik, yaitu berupa pool data atau data panel. Yang kelima keunggulannya adalah memungkinkan mempelajari model perilaku yang lebih kompleks, dan yang keenam meminimalkan bias atau error tone. Contoh, di sini kalian bisa lihat ada kode perusahaan. Di sini ada AALI, ada UNSP, ada BC, ada BWPT. Nah, ini tahunnya kan sama. Untuk ALI itu dari 2012 sampai 2016, sama juga ONSP dari 2012 sampai 2016, berikutnya BC juga 2012 sampai 2016, BWPT juga dari 2012 sampai 2016. Artinya cross sectionnya sudah terpenuhi, time series juga sudah terpenuhi, hanya digabung menjadi sebuah data panel. Di sini Firmus-Palo nilai perusahaan, etik, CSR atau corporate social responsibility. Jadi kita bisa mendapat data. Bisa juga kita rubah menjadi data petani A, produksi tahun 2012 sampai 2012. Di sini bisa kita ganti dengan produksi panen, biaya yang dihasilkan, pendapatannya berapa. Kita bisa rubah. Yang berikut kita masuk kepada bentuk tabel. Bentuk tabel itu dibagi atas tiga, yaitu one way table atau tabel satu arah, two way table atau tabel dua arah, dan yang terakhir three way table atau tabel tiga arah. One way table adalah tabel yang memuat keterangan satu hal atau satu karakteristik saja. Contohnya, data personalia, yaitu jumlah menurut pendidikan, masa kerja, umur, golongan, dan sebagainya. Contoh, produksi kayu menurut hutan jenis produk. Produksi kayu hutan menurut jenis produk. Ini tahun 1996 dan 1997. Metrik. Jadi kayu bulat produksinya 26.069 metrik, dan kita bisa lihat selanjutnya ini hanya satu, jadi hanya jenis kayu dan banyaknya saja.
Sedangkan two-way table adalah tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Contohnya untuk data personalia menurut masa kerja pendidikan, masa kerja dan pendidikan, masa kerja, golongan, agama, dan selanjutnya. Contoh di sini kalian lihat jumlah mahasiswa Universitas Persada Jakarta menurut Fakultas dan Agama. Jadi fakultasnya ada sekian, ada Fakultas Ekonomi, FIP, ada Fakultas Ilmu Pasti, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Kedokteran. Kita bagikan menurut karakteristik. Yang pertama agama, yaitu agama Katolik dan bukan Katolik. Sehingga kita dapat jumlah mahasiswa di Fakultas Ekonomi, di FIP, dan Fakultas Kedokteran. Ada dua karakteristik yang diinformasikan, yaitu yang Katolik dan bukan Katolik. Three-way table adalah tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik. Kita langsung ke contoh saja supaya jadi di sini kalian lihat ada tiga karakteristik. Yang pertama karakteristik tingkat pendidikan, masa kerja, ini golongan. Jadi di sini kalian lihat masa kerjanya dari kurang dari 8 tahun, 8 sampai 16 tahun dan selanjutnya. Tingkat pendidikan ada SD, SMP, SMA sampai akademi atau universitas. Ditambah lagi dengan karakteristik yang berikut adalah golongan. Biasanya kalau pegawai itu ada golongan, semakin lama masa kerjanya semakin tinggi golongannya. Dan tingkat pendidikan juga berpindah. Jadi kalian lihat di sini kalau yang pendidikannya universitas itu golongannya tinggi biasanya. Ini tidak, kalau yang SD biasanya hanya di golongan 1, SMP juga misalnya. Kalau sudah SMA biasanya start dengan golongan 2. Sedangkan kalau yang tamat dari perguruan tinggi masuk mereka langsung biasanya di golongan 2, bisa saja langsung golongan 3. Dan kalau sudah lama bekerja bisa berada di golongan 4. Kita masuk kepada bentuk grafik. Grafik itu terbagi atas 5, yaitu grafik garis atau line chart, grafik batang atau balok atau bar chart atau biasa disebut histogram, ada grafik lingkaran atau pie chart, ada grafik gambar, pictogram, ada juga grafik berupa peta atau kartogram. Ini single line chart, jadi grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan tren dari suatu karakteristik. Contoh, penjualan perusahaan harapan kita dari tahun 2001 sampai 2007 dalam juta rupiah. Kalian lihat, tahun 2001 berada di 80 juta, tahun 2002 meningkat ke 100, tahun 2003 masih juga berkisar di 100, nanti pada tahun 2007 sudah meningkat ke 150-an juta hasil penjualannya. Yang berikut adalah multiple line chart. Adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal kejadian sekaligus. Contohnya, seperti tadi single chart, tapi nanti ada beberapa garis yang akan ditampilkan. Yang berikut single bar chart adalah grafik yang terdiri dari satu batang atau balok untuk menggambarkan perkembangan suatu hal, kejadian. Contoh, presentasi kelahiran balita menurut tenaga penolong kelahiran. Jadi kalau tahun 1999 jumlah presentasinya lebih besar di tangan dukun. Tapi itu dulu, setelah ada revolusi kesehatan ibu dan anak atau RIKIA itu, jadi sekarang hampir semua kelahiran ditangani oleh tenaga medis. Jadi mungkin sekarang sudah lebih tinggi, yang dukun sudah menurun. Multiple bar chart adalah grafik yang terdiri dari beberapa batang balok untuk menggambarkan. Itu bisa kita lihat dari. Nah ini adalah contoh multiple bar chart. Ada beberapa bar yang digabung dalam satu untuk menjelaskan. Biasanya untuk menjelaskan tren, juga bisa menjelaskan untuk data type cross section. Nah ini contoh untuk tadi multiple line. Jadi ada garisnya tetap sama, tapi ada lebih dari satu garis. Mungkin bisa mereka saling bersilang. Data yang terdiri dari satu buah lingkaran, data jumlah kendaraan bermotor. Jadi nanti di sini kita bisa lihat gambar abu-abu untuk mobil penumpang sebanyak 14%, bis itu 3%, mobil gerobak atau mobil yang punya bak penampungan di belakang itu sebanyak 12%, dan sepeda motor kalian lihat di sini. Ini data tahun 1999. Dari dulu saja sepeda motor sudah mendominasi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Multiple pie chart itu lingkarannya lebih dari satu. Nah ini chartogram chart adalah grafik
berupa peta. Contohnya di sini penyebaran amfibi di seluruh negara. Jadi amfibi kalian tahu hewan yang bisa hidup di dua alam, bisa di darat dan bisa di laut, bukan di alam maya dan alam nyata, bukan. Contohnya kayak katak, uh, kura-kura dan lain-lain. Contohnya di sini kita lihat di Indonesia itu lumayan tebal hijaunya, berarti jenis penyebaran amfibinya berkisaran dari 491 sampai 761. Sedangkan di negara-negara Eropa sampai ke Afrika di sini itu relatif tidak terlalu banyak sebaran amfibinya. Ini piktogram adalah grafik yang disajikan dalam bentuk gambar. Misalnya ini gambar manusia, bisa mewakili mungkin 100 orang atau berapa juta orang begitu. Ini jumlah populasi manusia misalnya. Kita masuk kepada tabulasi data. Jadi tabulasi data adalah proses klasifikasi data dalam kategori-kategori tertentu yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel. Tabulasi itu kata dasarnya tabel. Jadi kalau kita mentabulasi data biasanya kita golongkan data itu sesuai karakteristiknya ke dalam kolom-kolom tabel. Tujuan dari tabulasi data adalah untuk mudah dibaca, dipahami, dan dapat melayani kebutuhan analis data. Contoh ini alokasi kredit di Kabupaten TTU per kecamatan tahun 2006. Kita lihat ada 9 kecamatan di sini. Jadi ada kategori pertama itu kredit, ada jumlah kecamatan. Kredit kita bagi lagi menjadi kredit pertanian, industri, dan perdagangan. Jadi kalian lihat bisa banyak informasi dari sini. Di daerah mana saja yang pertanian dan perdagangan industrinya berkembang, itu ditandakan dengan penyerapan kreditnya lebih besar. Baik, terima kasih. Demikian video untuk penyajian dan pengolahan data. Sampai bertemu pada video selanjutnya.